ini mempertimbangkan kriteria-kriteria. Yang pertama adalah masa kerja yang paling lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi ini berkaitan dengan penentuan keikutsertaan calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, yang mana ini mempertimbangkan beberapa kriteria yang ada. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, jika melihat di Permendikbud nomor 54 tahun 2022 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Nah, di pasal 4 di sini sudah dijelaskan Bapak Ibu terkait guru dalam jabatan. Nah, ini dia pasal 4 ayat pertama. Guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan tahun 2025. Nah, jadi bagi guru yang diangkat tahun-tahun sebelumnya sampai dengan 2025 dan terdaftar di Dapodik, ini masuk dalam guru dalam jabatan. Jadi seperti itu. Kemudian ayat yang kedua, guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas. Nah, jadi dibagi 3 Bapak Ibu, ada 3 kategori guru dalam jabatan. Yang pertama adalah guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, guru yang telah mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru atau PLPG namun belum lulus ujian tulis nasional. Nah, jadi belum lulus UTN atau uji kompetensi pada akhir pendidikan dan latihan profesi guru. Kemudian yang ketiga adalah guru yang belum memiliki sertifikat pendidik yang tidak termasuk guru sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B. Nah, jadi seperti itu 3 kriteria guru dalam jabatan di Permendikbud nomor 54 tahun 2022. Kemudian pada bab kedua di sini disebutkan persyaratan Bapak Ibu. Nah, di sini adalah persyaratan umum di pasal 5. Calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, ini dia yang pertama, berstatus sebagai guru dalam jabatan dan masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Nah, jadi ini syarat yang pertama, yaitu aktif sebagai guru melaksanakan tugas selama 3 tahun terakhir. Nah, jadi untuk tahun 2023 ini cut off-nya sampai dengan 1 Januari 2020. Jadi seperti itu. Kemudian persyaratan yang kedua, memiliki kualifikasi akademik S1, jadi harus memiliki ijazah S1 atau diploma 4. Kemudian memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu NUPTK. Kemudian berusia paling tinggi 58 tahun pada tahun berkenaan. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Kemudian bebas narkotika dan lainnya. Kemudian berkelakuan baik, terdaftar pada sistem data pokok pendidikan kementerian. Nah, jadi terdaftar pada Dapodik. Ini adalah persyaratan umum PPG dalam jabatan. Kemudian pada pasal 13, pengumuman hasil seleksi. Nah, ini hasil seleksi Bapak Ibu, baik itu administrasi dan akademik nantinya. Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf C dilakukan bertahap sebagai berikut, yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, untuk pengumuman hasil seleksi administrasi ini masih belum diumumkan Bapak Ibu, nantinya akan diumumkan. Kemudian pengumuman hasil seleksi akademik. Nah, jadi setelah Bapak Ibu lolos seleksi administrasi, selanjutnya Bapak Ibu akan mengikuti seleksi akademik pretest PPG dalam jabatan tahun 2023, yang mana nantinya akan diumumkan hasil dari pretest tersebut, apakah Bapak Ibu lulus ataukah tidak. Kemudian pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh Direktorat Jenderal melalui laman resmi kementerian. Nah, jadi Bapak Ibu pantau terus di website ppg.kemendikbud.go.id. Kemudian pada pasal 14-nya ayat yang pertama, yaitu bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi dalam pengumuman sebagaimana dimaksud
dalam pasal 13 merupakan peserta program PPG dalam jabatan. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, jika nantinya lolos seleksi akademik pretest PPG dalam jabatan tahun 2023, maka Bapak Ibu ini merupakan peserta program PPG dalam jabatan. Nah, ini yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, keikutsertaan calon mahasiswa sebagai peserta program PPG dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam setiap program PPG ditentukan berdasarkan penetapan jumlah mahasiswa oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Nah, ini nyambung ke ayat yang ketiga. Kita lihat di sini, penentuan keikutsertaan calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan mempertimbangkan kriteria. Nah, ini Bapak Ibu, dipertimbangkan kriteria. Ini penentuan keikutsertaan calon mahasiswa PPG dalam jabatan. Ini mempertimbangkan kriteria-kriteria. Yang pertama adalah masa kerja yang paling lama. Nah, ini dia Ibu, ini dia pengabdian yang paling lama. Jadi kriteria teratas ini adalah masa kerja paling lama ataupun pengabdian yang paling lama. Nah, jadi seperti itu pertimbangan pertama. Kemudian selanjutnya pertimbangan yang B yaitu usia yang paling tinggi. Nah, ini yang kedua, yang B. Kemudian yang C yaitu satuan pendidikan yang berasal dari daerah khusus. Dan yang keempat adalah perolehan nilai hasil seleksi paling tinggi. Nah, itu dia Bapak Ibu. Itu dia kriteria-kriteria penentuan keikutsertaan calon mahasiswa PPG dalam jabatan. Kemudian pada ayat keempat, bagi calon mahasiswa yang telah lulus seleksi berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan sebagai mahasiswa PPG sesuai dengan penetapan jumlah mahasiswa yang ditetapkan oleh menteri setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu penjelasan yaitu terkait penentuan keikutsertaan calon mahasiswa PPG dalam jabatan yang tertuang dalam pasal 14. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu ke pasal 17. Nah, ini dia di pasal 17, pembelajaran program studi pendidikan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 3 huruf B ditentukan sebagai berikut. Nah, kita lihat yang pertama, guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 menempuh 12 SKS. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu guru yang diangkat sampai dengan terakhir 2015, Desember 2015, maka Bapak Ibu nantinya menempuh 12 SKS. Ini lama pendidikannya kurang lebih sekitar 2 bulan Bapak Ibu. Nah, ini sekitar 2 bulan. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang diangkat sampai dengan TMT 2015 terakhir. Kemudian yang B, ini adalah guru dalam jabatan yang diangkat mulai tahun 2016. Mulai dari tahun 2016, Januari 2016 sampai dengan tahun 2025 ini menempuh 18 SKS. Nah, jadi ini bagi Bapak Ibu yang diangkat mulai tahun 2016 sampai dengan tahun setelahnya. Ini menempuh 18 SKS. Ini kurang lebih lama pendidikannya ini sekitar 3 bulan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, ini terkait pembelajaran PPG dalam jabatan di tahun 2023. Dan admin doakan semoga nantinya Bapak Ibu guru baik itu yang kategori A ataupun kategori B ini nantinya bisa lolos dalam PPG dalam jabatan di tahun 2023 ini. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.